Assalamualaikum lur, ketemu kembali dengan Karindra Bonsai. Ini jenis waru merah lur yang saya tanam waktu itu di polybag dan ground ke dalam tanah. Dan ini kemarin sudah saya lakukan tekuan ekstrim dan ini ada kegagalan sepertinya. Akan kita kontrol. Nah, ini ada yang mati. Ini udah mati lur, jadi nanti akan kita tambahi tekuan yang masih seger ini. Jadi nanti ini akan kita belah untuk memudahkan kita dalam melakukan penekuan. Tapi memang saat ini kita lakukan dulu cuma pembelahan karena jenis waru merah ini nggak bisa langsung ditekuk lur, jadi kita harus menunggu waktu. Kemungkinan setelah kita belah ini kita diamkan seminggu atau 2 minggu baru kita buat tekuan dengan kita kawati. Memang perlu proses, berbeda dengan waru Taiwan yang seketika itu bisa kita lakukan karena jenis kelenturannya memang agak berbeda kedua waru itu, antara waru merah dengan waru Taiwan. Jadi ini kita lakukan proses pemberian kesantuan nantinya dan kita lakukan pembelahan batangnya. Kita sama-sama berbagi lur, mari kita lakukan bersama-sama. Sebelum kita lakukan pembelahan lur, kita pruning dulu daunnya untuk mengurangi penguapan sekaligus untuk memudahkan kita dalam melakukan pembelahan batangnya. Jadi nanti yang besar ini kita belah menjadi 3 atau mungkin 4 bisa kita lakukan, kita belah menjadi 4. Ini yang mati kita buang sekalian. Jadi kita waktu melakukan program bonsai itu memang enggak 100% kita berhasil dan kita ulang kalau kita memang ada kegagalan di situ dan perlu pengulangan, kita lakukan pengulangan lur. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus maka perlu pengulangan. Jadi di situ mungkin ada kegagalan dan ini memang ada kegagalan di pecahannya yang waktu itu saya lakukan waktu penekuannya terlalu ekstrim mungkin. Jadi ada kambium yang putus. Jadi di cabang tadi ada yang mati dan ini kita lakukan pengulangan. Jadi ini sudah selesai kita lakukan pruning total lur. Dan ini kita kasih pelukan dulu bagian bawahnya, bagian akar-akarnya. Ini dengan kita gores-gores dengan pakai pisau atau alat seperti ini. Jadi nanti ini akan memunculkan kesan tua secara alami karena adanya penutupan kambium dan ini mumpung masih ngelos di lahan. Jadi kita lakukan dengan cara seperti ini, kita gores-gores batangnya, nanti akan muncul kesan alami, kesan tuanya muncul secara alami maksudnya. Daripada nggak dikasih pelukan apapun, jadinya seperti ini, mulus. Jadi ini untuk mempercepat kesan tua muncul. Jadi kita kasih pelukan karena nanti ada upaya
penyembuhan dari kambium, penutupan kambiumnya. Pelukaan ini bisa kita lakukan secara bertahap lur. Jadi ini setelah sembuh lukanya bisa kita lukai ulang. Jadi nanti bisa mempertegas. Jadi nanti kita bisa mempertegas kesan tua yang muncul. Dan sekarang kita lakukan pembelahan cabangnya, sahabat. Jadi ini saya pakai pisau stainless, dan cabang segini ini kita belah menjadi dua. Jadi kalau bisa usahakan pas tengah supaya pembagiannya itu sama besar. Jadi nanti belahannya itu enggak mati salah satunya. Biasanya kalau enggak sama besar akan nyisip, kambiumnya biasanya akan putus. Jadi harus hati-hati dan usahakan sama besar pembagiannya. Karena dengan kita belah ini menjadi lentur waktu kita pengarahan percabangannya untuk dibuat tekuan ekstrimnya akan lebih lentur daripada nggak dibelah. Dan hasil dari belahan ini nantinya akan muncul karakter yang sangat bagus sekali, seperti tekuannya gaya pelintirnya Pak Ranto. Seperti ini sudah selesai, kita belah menjadi dua. Dan ini juga sudah selesai, kita belah menjadi dua. Dan yang besar ini sudah kita lakukan tadi, sahabat. Ini saya belah menjadi 4. Jadi ini memang belahan 4 itu enggak sama besar, ada yang kecil satu. Jadi untuk mengantisipasi kematian kambium sebelum kambiumnya ini mulai berjalan dan mau menutup, nanti kita bungkus dulu dengan gedebok pisang. Jadi ini cuma sedikit yang ikut kayunya, jadi ini sangat bahaya sekali kalau nggak dibungkus. Ini masih satu yang belum kita belah, kita lakukan kembali pembelahannya. Ini belum kita lakukan pembelahan karena terlalu kecil, jadi ditatikan nanti malah bisa mati, sahabat. Dan sekarang kita bungkus dengan gedebok pisang yang kita basahi dulu dengan air supaya ada kelembapan. Jadi di belahan yang besar ini nanti
akan tetap selalu segar dan bisa hidup, dan kambiumnya diharapkan segera pulih. Baru selang sekitar seminggu ataupun 2 minggu nanti baru kita lakukan pelintiran ekstrim. Jadi fungsi dari pembungkusan ini untuk menjaga kelembapan dari belahan yang kita lakukan ini, dulur. Apalagi di tempat kami ini sudah kemarau panjang dan ini angin sangat besar. Jadi untuk pembungkusan ini relatif sangat perlu atau penting dilakukan. Jadi untuk mengantisipasi kematian salah satu dari belahan yang kita lakukan ini. Jadi ini ada belahan 4, diharapkan semua belahan ini bisa hidup. Jadi nanti kalau kita lakukan pelintiran ekstrim bisa maksimal hasilnya, lor. Jadi ini kita bungkus sampai ke atas, sampai belahan yang kita lakukan tadi. Dan waktu penyiraman ini disiram juga, lor, gedeboknya, jadi biar tetap basah, karena gedebok ini bisa menyimpan air yang bisa dilakukan untuk menjaga kelembapan dari belahan yang kita lakukan ini. Jadi seperti ini, lor, prosesnya. Jadi kita belah menjadi 4 yang cabangnya yang besar ini untuk mendapatkan pelintiran yang lebih ekstrim. Jadi ini pangkanya sudah kita pelintir waktu itu dan ada kegagalan. Jadi ini kita lakukan lagi cabang-cabang yang atau tunas baru yang bisa kita belah dan nanti bisa untuk mendukung dari ada yang mati ini. Demikian proses kali ini membuat pelintiran ekstrim dengan cara belah batang waru merah yang ada di lahan. Dan ini nanti hasilnya, lor, jadi ini juga waru merah tapi ini beda memang dari yang kita lakukan di awal. Jadi nanti kedepannya seperti ini sudah belahan 4, jadi sangat mudah kita lakukan wiring atau pengawatan dengan gaya tekuan ekstrim. Nah, ini juga kita lakukan, ini pecah 2, jadi seperti ini nanti. Dan ini walaupun di polybag ini juga sudah ngeground, jadi sangat aman kita lakukan. Dan tadinya memang ini juga saya bungkus dengan gedebok pisang. Jadi ini setelah 2 minggu baru kita lakukan pengawatan atau pembentukan dari gerak dasar waru dengan tekuan seperti ini. Dan yang sebelahnya ini kita lakukan pada waru Taiwan. Jadi ini waru Taiwan. Nah, dan seperti ini juga tekuan ekstrim. Nah, lumayan besar, ini dari cabang, loh. Jadi sebenarnya ini cabangnya nggak kepake daripada dibuang. Jadi ini gayanya bawahnya ini nanti formal dengan sudah kita belah akar-akarnya. Jadi ini akarnya muter dengan sudah kita berikan kesan tua dengan kita gores-gores seperti tadi.
dan hasilnya seperti ini bagian bawahnya. Dan ini aja cabang besar yang nanti akan kita potong sebenarnya sebelah sini karena ini ada tunas yang kita pakai, kita biarkan, tapi yang nggak kepake ini kita manfaatkan untuk dibuat bonsai selanjutnya dengan tekuan ekstrim seperti ini. Jadi ini memang belum kita potong dan nanti perlakuannya ini kita cangkok. Jadi ini kita cangkok dan kita sudah mendapatkan tekuan ekstrim di pohon induknya. Jadi kita bisa memanfaatkan cabang yang nggak kepake pada jenis waru untuk kita buat seperti ini. Nah ini juga satunya nanti ini sebagai terusan. Ini sudah ada cabang terusan utamanya, tapi ini kita cangkok, kita manfaatkan juga. Ini sudah kita belah menjadi 4 dan ini sudah seharusnya kita pelintir, kita kasih tekuan ekstrim. Ini belum saya copot gedeboknya dan alhamdulillah dari keempat-empatnya ini normal, masih tumbuh, dibuktikan dengan keluar tunas dari masing-masing pecahannya. Jadi ini tinggal kita kawati dengan kawat nomor 5, mungkin nomor 5 enggak kuat kita double jadi 10, ada 2 kawat nomor 5 untuk pembentukan tekuan ekstrim karena cabangnya besar, ini 1 jempol kaki lor. Nah, demikian untuk proses kali ini, semoga bisa menginspirasi kita buat tekuan ekstrim pada jenis bonsai waru merah dan waru Taiwan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya lor, supaya Karindra Bonsai lebih berkembang. Salam silaturahmi, salam hobi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum.